Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, today we can continue our meeting. So, good morning students. How are you today? I'm fine. I hope you are fine too. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pertemuan dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kita akan melanjutkan materi sebelumnya masih tentang ability and willingness. Masih ingat ability and willingness? Materinya kemarin seperti apa? Baik. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ability and willingness itu adalah ekspresi untuk mengungkapkan kemampuan dan kemauan ya. Kemampuan dan kemauan. Nah, bedanya apa Ustadz? Nah, nanti kita akan bahas bedanya seperti apa. Nah, kita akan melanjutkan dahulu. Di pertemuan minggu lalu itu adalah ekspresi untuk mengatakan jika kalian mampu, jika kalian mau. Nah, kemudian ada lagi di pertemuan minggu lalu, yaitu jika kalian tidak mampu atau tidak mau atau tidak bisa ya, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya pada umumnya itu hanya menggunakan kata-kata seperti I can, I cannot, we cannot, he can, he cannot, she can, she cannot, nah, seperti itu. Nah, kata-kata seperti ini, are you good at, nah, ini jarang sekali digunakan. Namun, tidak ada salahnya jika kita belajar ini, siapa tahu nanti kalian mungkin atau keluar dalam soal ujian atau dalam nanti kalian menemukan atau kalian misal pergi kemana bertemu dengan turis, kemudian turis itu mengatakan hal-hal seperti ini, do you know how to bla bla bla, itu artinya mereka menanyakan tentang ini ability and willingness, seperti itu. Sebenarnya sama saja untuk strukturnya ya, hanya saja yang dirubah adalah modalnya atau to be-nya, jadi di depannya. Seperti ini ya. Katakanlah you can. Nah, jadi di sini cuma dibalik aja. You can jadi can you. Jadi bisakah kamu bla bla bla. Seperti itu saja sebenarnya. Lalu yang kedua, you are good at. R-nya jadi di depan karena ini to be. Karena untuk membuat pertanyaan. Jadi ini how to ask, ability and willingness. Nah, kemudian di sini she is able to, or he is able to, or Anissa is able to. Ini dibalik saja, hanya is she able to, dan are you able to, are you capable of, do you know how to, do you think you can, you know anything about. Kemudian di sini tambah do you know. Apakah kalian tahu tentang apa? Do you have the ability ya? Apakah kalian memiliki kemampuan atau pengalaman untuk apa? Seperti itu saja sebenarnya, hanya dibalik ya, how to ask itu hanya dibalik modal atau to be-nya ditaruh di depannya.
Seperti itu saja. Mari kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini ya. Coba ditirukan. Can you operate the computer? Can you operate the computer? Kemudian, are you good at operating microscope? Are you good at operating microscope? Then, is she able to write a letter in Arabic? Are you able to cook Thailand food? Then, are you capable of reading Arabic kitab? Kemudian, do you know how to make a cake? Kemudian, do you think you can roast a chicken? Do you know anything about planting flower? Then do you know have the ability or the experience to speak French? Nah, ini kan sebenarnya kata-kata pertanyaan ini itu berawal dari kata you can operate the computer. Nah, itu kan kamu bisa mengoperasikan komputer. Ya, seperti itu ya. Itu ya seperti itu saja sebenarnya. Tapi di sini seperti yang tadi Ustadz bilang, modal atau to be-nya ditaruh di depan. Can you, are you, is you, are you, do you. Seperti itu saja sebenarnya. Hanya berubah itu. Selainnya di belakangnya itu sama semua. Tapi yang perlu diingat, masih ingat tidak? Ini ya, to. Nah, setelah kata to itu pasti verb 1. Kemudian setelah kata of pasti jadi verb ing atau kata kerja. Itu yang perlu diingat. About juga sama, verb ing. Itu sebenarnya yang perlu diingat ya. Nah, terus pasti kalian bertanya-tanya kan, lalu ability dan willingness itu apakah sama Ustadz? Ataukah berbeda? Nah, jawabannya di slide berikutnya. Nah, ini adalah persamaan antara ability dan willingness. Dari bentuknya saja, ability dan willingness. Willingness dari kata will. Nah, sementara ability diwakili oleh can atau kemampuan atau kebiasaan. Will ini kemauan ya. Jadi ini kemampuan, ini kemauan. Nah, strukturnya sama seperti can ya. Jadi can juga sama kan, diikuti oleh verb one. Will juga sama. Jadi will pasti verb one. Will write, ya. I will write a book. She will buy a book. He will read a book. And then they will sit on the chair. We will eat together. Nah, itu sama. Diikuti oleh verb one atau verb pertama. Jadi tanpa imbuhan kata kerjanya setelah can dan will. Sama saja. Ini persamaannya antara bagaimana mengekspresikan ability dan bagaimana mengekspresikan willingness. Sama untuk penggunaan kalimat menggunakan kata kerjanya. Akan tetapi di sini artinya yang berbeda. Nah, artinya yang tidak sama. Di sini can mewakili kemampuan atau ability dan will mewakili kemauan atau willingness. Ini tentu dua hal yang berbeda ya antara kemampuan dan kemauan. Nah, ini sebagai contoh ya. I can speak Arabic. Kemudian I will speak Arabic. I can speak Arabic artinya saya bisa berbicara bahasa Arab. Kalau I will speak Arabic artinya saya akan berbicara bahasa Arab. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya antara bisa berbahasa Arab dan akan berbicara bahasa Arab. Betul tidak? Nah, itu bedanya antara ability, can, dan willingness, will. Itu sebenarnya. Dan untuk
contoh penggunaannya ya, seperti tadi, seperti contoh penggunaan tadi ya di slide yang ini. Sebenarnya sama saja. Will you operate the computer? Nah, itu kan menanyakan kemauan untuk mengoperasikan komputer. Sebenarnya sama saja. Nah, biasanya kan menggunakannya ini saja ya. Are you, will you. Nah, ini juga bisa menggunakan will. Will you able to cook Thailand food? Nah, itu kan menanyakan kemauan ya. Kemauan, apakah mau untuk memasak masakan Thailand, seperti itu. Nah, ini sebenarnya can you operate dan will you operate, itu sebenarnya bedanya di situ saja sebenarnya perbedaannya. Do you think you will roast a chicken? Nah, apakah kamu pikir kamu akan roast, manggang ayam ya? Itu kan membakar ayam, itu kan seperti itu sebenarnya, sama saja. Hanya saja dalam pengertiannya yang berbeda. Di sini yang berbeda ya, antara kemampuan dan kemauan. Tapi di sini Ustadz hanya menekankan kalimat yang berbentuk ini dulu ya, ini dulu nanti. Jadi I can speak Arabic dan I will. Nah, kemudian cara menanyanya gimana? Can I speak Arabic? Will I speak Arabic? Kemudian jika tidak bisa, I cannot speak Arabic. Ini jika tidak bisa, I will not speak Arabic. Seperti itu saja yang ingin Ustadz tekankan dulu. Bentuk pertama dulu dari ini. Jadi I can speak Arabic untuk kemampuan jika bisa. Jika tidak bisa, I cannot speak Arabic. Dan jika ingin bertanya, hanya dipindah saja posisinya di sini. Can-nya, modalnya. Jadi can I speak Arabic? Seperti itu. Willingness juga sama. I will speak Arabic. Kemudian jika tidak mau, I will not speak Arabic. Dan jika ingin bertanya, will I speak Arabic? Seperti itu. Ya, Ustaz tekankan seperti itu dulu. Alhamdulillah pelajaran hari ini untuk kelas 8 di sini dulu. Nanti untuk pendalamannya silahkan kalian mengikuti kuis yang ada. Insya Allah kita akan segera bertemu di bulan ini ya, insya Allah ya. Nah, nanti kalian boleh mencatat materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan sebelumnya. Jika masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Ustadz, boleh. Nanti jika sudah bertatap muka, atau boleh nanti bertanya kepada wali kelas. Nanti insya Allah wali kelas kalian akan menyampaikan hal tersebut kepada Ustadz. Seperti itu ya. Baik, sampai di sini dulu. Apabila Ustadz ada salah, itu datangnya dari Ustadz sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.